idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kita sudah berbuat, berazam, baru kita bertawakal kepada Allah SWT. Tak boleh kita sudah apapun yang terjadi kita terima saja, terus kita berlaku sembarangan. Rasulullah aja bertawakal itu setelah berazam. Rasulullah kalau mau perang itu diatur betul-betul strateginya, orangnya, senjatanya. Karena memang harus seperti itu kita. Mau sholat tuh Rasulullah itu sudah buat dulu tuh wudhunya apa segala macam, pakaiannya harum-harumannya semua. Jadi bukan asal-asalan. Itqan. Nabi itu kalau berbuat tuh itqan, sempurna dia. Terstruktur, rapi, sehingga kuat dia. Pengaruhnya kepada jiwa dan raga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru, para khalifah, khususnya imam subuh kita. Mana tadi Pak Imam? Masya Allah. Bacaan fasih, tenang, lagunya pun sejuk. Nahwan. Nahwan ini lagu yang dipakai orang Sumatera sama Malaysia kalau jadi imam ya. Kalau raja-raja Malaysia wafat yang di Pertuan Agung, itu sebulan penuh radio Angkasa Puri 24 jam membacakan Quran, lagunya nahwan ini semua. Di Sumatera dan di Jawa dulu sebelum ahli-ahli Quran kita pulang dari Mesir, dari Mekah, lagunya semua Hijaz. Nah, ini lagu asal Mekah lah, Mekkawi, bukan Masri. Dulu semua imam kita Sumatera Jawa ya, itu lagunya Hijaz. Muazzinnya pun Hijaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, semua begitu tuh. Nah, imamnya pun Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawab amin, itu Hijaz. Tapi sekarang berubah. Sekarang orang Sumatera rata-rata nahwan. Nah, ini lagu yang dipakai Rasulullah kalau membaca Quran pada sholat 5 waktu.
Itu diceritakan kalau Nabi baca wattini wazzaitun, tidak ada lawannya, semua sahabat kalah. Itu hadis sahih. Nah, lagunya macam yang dipakai imam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagu yang dipakai Rasul kalau baca wattini. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini lagu dipakai sudah 1400 tahun ini. Masih terus dipakai sampai hari kiamat insyaallah. Jadi kalau rindu-rindu betul. Saya kalau ada orang jadi imam baca Al-Quran bagus tuh, memang bangkit kerinduan saya dengan guru-guru saya, almarhum guru-guru kakek-kakek saya dulu, yaitu timbul kerinduan, dan itu akan turun temurun terus sampai ke bawah. Makanya ketika mau dicoba lagu Jawa nggak diterima orang, hati kita nggak menerima, hilang kerinduan. Bapak-bapak, Bapak Bupati Rokan Hulu yang berhadir, ini memang walaupun sebentar tapi bupati kita ya enggak? Ya. Nah, ini ahli masjid dari dulu, dari mulai camat memang ahli masjid. Jadi tak dibuat-buat. Bukan karena jadi bupati Rokan Hulu terus ke masjid, enggak. Dari muda saya kenal tahun 2004 atau 2005. Dia masih camat lagi. Udah memang orang masjid. Nah, jadi hati yang tergantung ke masjid itu ciri-ciri orang beriman. Tulislah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja. Bahasa Arab tuh kalau innama tak ada yang lain. Ini aja lah. Nah, gitu. Kalau innama itu artinya tak ada yang lain. Kalau bahasa Melayunya hanya saja. Tidak ada yang lain. Inilah. Siapa? Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Itu pasti orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Kalau begitu bagaimana? Kalau ada orang yang katanya beriman kuat tapi nggak ke masjid, ini pakai nama. Kalau nggak ke masjid nggak beriman kuat, gitulah. Kalaupun beriman merlep kata orang Medan, lampu 5 watt, cuman bisa dipakai tidur, pakai membaca, tak bisa, pakai menjahit, tak bisa, tak cukup. Sebab iman ini dia ada kadar-kadarnya, macam emas juga iman. Ada yang 24 karat, ada emas yang 22 karat, ada emas yang kadarnya itu 18 karat. Nah, macam gitulah iman manusia. Ada yang seperti emas 24 karat, ada yang seperti emas 22 karat kadar iman orang Islam itu. Ada yang seperti emas 18 karat. Ada yang imannya sekarat. Ya, sekarat iman. Untuk dirinya aja nggak lepas, apalagi untuk orang lain. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, iman ini ibarat air. Kalau tadi ibarat emas, ini ibarat air. Ada yang imannya seteguk, untuk hausnya sendiri nggak lepas. Ada orang yang imannya seperti air segelas, untuk hausnya lepas. Ada orang yang imannya itu seperti air seceret, satu rumah anggota keluarganya bisa minum. Ada orang yang imannya itu seperti air sesumur, selain mandi, makan, minum, segala macamnya bisa. Ini cukup kuat lah ya, udah cukup kuat ya. Sebetulnya bukan salah mic-nya, salah suara saya. Ada orang yang imannya itu seperti air sesumur, bukan hanya untuk mandi, untuk masak, untuk mencuci, segala macamnya bisa. Cukup untuk seluruh keperluan rumah tangganya. Ada orang kata Imam Syafi'i, air seperti air sedanau, satu kabupaten bisa ambil air dari situ. Ada orang yang imannya itu seperti satu samudra, seluruh dunia bisa ambil manfaat dari dia. Seperti siapa itu? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali itu, Imam Ghazali itu, seluruh dunia bisa ambil manfaat dari iman dan keilmuan mereka. Nah, jadi kita ini
harus senantiasa mencoba menguatkan dan membesarkan iman kita. Syukur-syukur iman kita seperti sumur, anak istri kita ketularan gitu. Soleh dia. Syukur-syukur bisa satu danau, orang kampung mengenang kita. Kalau bisa satu laut, Masya Allah. Sahabat-sahabat Nabi itu seperti itu. Beberapa orang sahabat datang ke Indonesia dakwah. Ada di Barus kuburannya. Salah satunya Syekh Mahmud, wafat tahun 48 Hijriah. 3 tahun setelah Sayyidina Ali wafat, sudah di sini kuburannya di Barus. Nah, ada Syekh Zubair, digelar Rukunuddin, penegak agama di negeri ini. Itu wafat tahun 48 Hijriah. Usianya 102 tahun 2 bulan 20 hari. Dipahatkan di batu nisannya itu. Sampai kemari sahabat Nabi. Itu berapa tahun dia naik perahu layar? Dari Yaman 6 bulan baru sampai Pakistan. Terpaksa berhenti karena kapal laut itu dulu pakai layar. 6 bulan angin bertiup ke barat. Setelah 6 bulan kalau dilanjutkan perjalanan balik lagi dia ke Yaman. Kan angin udah angin timur. Jadi terpaksa harus berhenti sehingga di Yaman sehingga di Pakistan setahun nunggu angin balik lagi, angin barat. Nah, berangkat angin barat, nah lanjut dia perjalanan sampai India. 6 bulan sampai India, minggir. Tinggal dulu situ setahun, nunggu angin barat lagi. Datang lagi angin barat tahun depan, jalan lagi dia, baru sampai ke Bangladesh. 6 bulan berhenti lagi, kalau enggak balik lagi dia nanti ke India. Setahun kemudian datang angin barat, baru sampai ke Sri Lanka. Setahun kemudian baru sampai Aceh. Setahun kemudian baru sampai Riau. Terus sampai ke Cina. Jadi perjalanan dakwah orang-orang dulu memerlukan pengorbanan yang besar, sehingga mereka itu imannya kokoh, berpisah sama istri bertahun-tahun, nggak balik lagi pun, mati di tempat dakwahnya. Di Cina ada 6 kuburan sahabat Nabi. Di Indonesia wallah alam yang ada nisannya aja 2. Yang ada tulisannya, kalau nisannya nggak bertulisan 500 lebih. Di Barus itu. Nah, kalau di India 1 anak Sayyidina Abu Bakar, Muhammad Al-Qasim, sampai ke India. Yang hebat Moskow. Moskow itu di kota Moskow saja, Rusia, 64 sahabat Nabi. Ada nisannya, ada tulisannya. 64, bayangkan di Mekah itu kalau musim panas 52 derajat Celcius. Di Moskow kalau musim dingin minus 25 derajat Celcius. Waduh, pengorbanan yang luar biasa itu. Biasanya 52 derajat, tiba-tiba minus 25. Wafat 64 orang di sana, masih dijaga kuburannya. Oleh karena itulah mereka mendapatkan iman yang kokoh. Pengorbanannya untuk agama lahir batin. Nanti masuk surga itu dibariskan menurut pengorbanan imannya. Kata Nabi, Miftahul Jannah, biadi kunci surga di tanganku. Wa ma'iya bisab'ina alaf min ummati yaumil qiyamah. Rombongan pertama masuk surga rombonganku, kata Nabi. Nabi-nabi lain belum boleh masuk. Kunci surga di tangan Nabi. Nabi buka surga, bersama Nabi 70.000 umatnya mengiringi Nabi. Baru 70.000 lagi rombongan kedua, rombongan ketiga 70.000, rombongan keempat 70.000, rombongan orang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa serombongan sampai habis semua orang bertakwa, barulah ditegakkan timbangan amal, mizan ditegak. Kalau orang bertakwa nggak ditimbang, Pak. Ditimbang itu orang beriman. Orang bertakwa nggak ditimbang, digiring langsung. Kenapa? Karena ada alamatnya, ada tanda-tandanya. Sehingga malaikat udah lihat orang yang rajin berwudu dan menjaga sholatnya, itu anggota wuduknya bercahaya seperti matahari. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim. Wajahnya, tangannya, kepalanya, kupingnya, kakinya
terus bekas sujudnya, keningnya, dua tapak tangannya, dua lututnya, dua ujung kakinya, itu bercahaya lebih terang dari matahari. Sehingga malaikat lihat itu, oh ini siapa orang-orang bercahaya ini? Kamu siapa? Saya umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa bercahaya? Kami menjaga wudu dan menjaga sholat. Kata Nabi, min asaris sujud munawwir yaumil qiyamah, munawwarah. Min asaril wudu munawwarah yaumil qiyamah. Itu bagian-bagian wudu bercahaya di hari kiamat. Sehingga malaikat tanya, kalian mau kemana? Mau ke surga. Kata malaikat, silakan. 8 pintu surga. Pintu pertamanya itu namanya babus sholah, pintu untuk orang-orang yang menjaga sholat. Silakan masuk. Nggak mana diperiksa. Masuklah berduyun-duyun ke situ. Nah, rombongan pertama Rasulullah. Orang-orang yang tidak menjaga sholat ikut menyerbu pintu itu. Siapa boleh yang nggak mau? Semua mengerjar sana. Itu pamanku itu bibiku itu supirku itu. Loh, itu kan bupatiku itu. Loh, itu kan imam masjidku itu. Semua kawanku itu abangku. Bawa kejar-kejar. Disetop malaikat. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Surah Yasin. Minggir orang berdosa. Tidak boleh bergabung. Sana. Dijaga sama malaikat. Bilang, kenapa saya nggak boleh? Itu famili saya. Kata malaikat, wajahmu itu kata orang Jawa, raimu itu meleketek mas. Wajah hitam legap, jorok begini mau masuk surga kau. Begitu. Ada tandanya. Nah, orang bertakwa masuk, yang rajin-rajin sholat menjaga, unggul dari orang lain sholatnya, masuk lewat babus sholat. Ada orang yang unggul puasanya, sholatnya 5 waktu, rawatib udah. Sholat duha, sholat apa kurang lah dia. Tapi puasanya Senin Kemis, Rajab, puasa Sya'ban, puasa Zulhijjah dia jaga. Banyak kuat dia puasa. Senin Kemis. Di sana ada tandanya juga. Tidak bercahaya. Saya cari hadis-hadis nggak ada. Orang rajin puasa bercahaya enggak? Orang rajin puasa di hari kiamat mulutnya harum. La khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik. Demi sesungguhnya bau mulut orang yang puasa di dunia. Bau apa enggak? Bau enggak? Bau lah mulut orang puasa bau. Dicuci di apa gimana pun tetap bau. Bau mulut orang yang puasa di dunia. Atyabu indallah. Kelak di hari kiamat di sisi Allah lebih harum min rihil misik, daripada harumnya minyak kasturi. Jadi orang-orang ahli puasa itu di akhirat cukup dia kasih salam saja sama malaikat-malaikat penjaga akhirat. Assalamualaikum, keluar dari mulutnya itu. Bau harum berkilo-kilometer. Malaikat cium. Oh, harum sekali. Siapa kamu? Kami umat Rasulullah Muhammad SAW. Kami rajin puasa. Asal ada kesempatan kami puasa. Jiwa kami memang untuk puasa. Kata malaikat, masuklah kau ke surga. Pintu kedua namanya Babur Rayyan. Bab Ar-Rayyan itu untuk orang-orang yang menjaga puasa. Masuk lewat situ. Yang nggak pernah puasa nyerbu juga tuh pamanku itu, bibiku itu. Pinggir, kata malaikat. Mulut kau bau bangkai. Pernah puasa kau Ramadan pun merokok kau katanya. Tak bisa mau lolos apa ada malaikat. Sana tak bisa bohong. Tidak bisa bohong di sana. Kalau di sini bisa bohong. Sana nggak bisa. Itu 8 pintu surga. Rombongan pertama Rasulullah Muhammad SAW dengan 70.000 orang bertakwa. Kira-kira masuk nggak kita rombongan pertama bersama Rasulullah? Hei, masuk nggak? Berharap. Insya Allah ya. Sahabat Nabi aja 124.000. Yang masuk rombongan pertama 70.000. Masuk kita di situ. Dijambak rambut kita sama sahabat. Kami 27 kali perang mas. Kau ngelawan Ahok pakai SMS aja nggak berani. Tapi berharaplah kita masuk surga rombongan orang bertakwa. Walaupun rombongan terakhir, tak apa asal rombongan orang bertakwa. Karena nggak diperiksa.
Setelah habis orang bertakwa masuk surga, habis orang kafir masuk neraka. Kafir masuk neraka nggak diperiksa-periksa pula, terbaliknya itu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Digiring Allah orang kafir serombongan masuk neraka. Tidak diperiksa-periksa. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sampailah rombongan orang kafir depan pintu neraka. Pintu neraka sudah terbuka lebar. Itu bedanya dengan surga. Surga masih dikunci. Nanti Nabi yang buka. Kalau neraka udah terbuka, tinggal terjun aja. Tinggal terjun aja. Kalau neraka terbuka, surga tidak. Lihat. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Pakai wa. Sampailah penduduk surga itu depan pintu surga, barulah pintu surga dibuka. Pakai wa dia, wa futihat. Kalau neraka enggak, langsung futihat abu-abu, enggak ada pakai wa. Dari kalimat-kalimatnya aja Quran itu luar biasa, bisa kita paham. Maka orang yang ngerti Quran, dia baca Quran 5 jam 6 jam biasa. Lebih seru dari baca Kopingho tau. Saya dulu waktu kecil baca Kopingho. Kelas 2 SD udah dikasih ibu saya baca Kopingho. Asal kau jangan keluar rumah nak. Kopingho dibelikan. Dibeli. Baca. Bayangkan kelas 2 SD udah baca Kopingho saya. Makanya saya membaca cepat sekali. Sekarang karena dari kecil udah terbiasa membaca. Itu pentingnya membaca itu. Dan saya tahan 4 jam baca. Sekarang ini, kalau dulu sehari semalam Kopingho bisa berhenti makan sama sembahyang aja. Begitulah ibu mendidik. Jadi orang kafir masuk neraka nggak diperiksa-periksa, orang takwa masuk surga nggak diperiksa-periksa. Tinggal yang di tengah-tengah nih. Kafir nggak mengucap syahadat, takwa nggak, sembahyang juga. Datang ke masjid pakai sendal jepit, pulang bawa sepatu beli. Yang begini-begini ditimbang, enggak langsung dicampakkan ke neraka karena ada iman. Jadi iman ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menyebabkan kita berhak berdiri di timbangan amal. Sebejat apapun kita. Sebab iman ini tidak membatalkan, tidak batal iman karena dosa. Enggak batal iman karena dosa. Ada orang mabuk, berzina, mencuri, makan riba, imannya enggak batal. Cuman imannya luntur, turun, tapi enggak batal. Kalau murtad, batal iman. Mesti syahadat lagi dia baru masuk Islam. Musyrik, menyembah selain Allah, batal iman. Dia mesti perbaiki syahadat lagi, tobat. Tapi kalau dosa, kefasikan, kedurhakaan, zina, mabuk, mencuri, tidak membuat iman jadi batal. Karena orang mabuk, orang zina dan lain-lain itu dia tetap mengakui Tuhannya adalah Allah. Nabi Muhammad nabinya tetap diakui, cuman aturan Nabi dan Allah itu dia langgar. Coba ada orang mabuk jalan sempoyongan. Kenapa kau sempoyongan, Din? Dia bilang apa? Saya lagi mabuk, baru minum tua. Ngaku dia. Apa hukumnya mabuk, Din? Ya Allah, haram lah masa sunat muakkad. Itu orang mabuk. Kau udah tahu haram kok kau bikin, Din. Janganlah, susah kali aku ini. Zaman Covid ini aku dipecat dari kerja, biniku lari, susah kali aku. Ngaku dia. Siapa Tuhanmu, Din? Kau jangan kau tanya. Walaupun aku mabuk, taunya aku Tuhanku itu Allah. Jadi dia nggak mengingkari, paham? Dia nggak mengingkari Tuhannya. Nabi kau siapa? Nabi Muhammad lah, masa Donald Trump katanya. Dia nggak mengkafiri imannya, cuman dia nabrak hukum, maka disebut fasakot, keluar dari rel aturan agama. Tapi masih kertapi, kalau keluar dari rel masih kertapi itu, namanya kereta api anjlok, betul? Masih kereta api dia, cuman kereta api anjlok. Orang-orang yang melakukan dosa siang dan malam itu mereka masih mukmin, beriman kalau mengucap syahadat, cuman dia mukmin anjlok. Tercampak. Kalau dia udah diangkat ke belakang rumah orang jadi kandang ayam, berubah namanya kandang ayam. Itulah kalau udah murtad
dia udah nggak Islam lagi. Tapi kalau masih mabuk aja mencuri, dia masih Islam. Nanti ditimbang amal. Itulah adilnya Allah. Tadi ditanya oleh imam dalam sholat, alaihissallahu biahkamil hakimin. Ini kalimat tanya nih, adakah hakim yang seadil Allah? Itu kalimat tanya, tapi dalam tafsir itu bimakna nafi. Artinya menidakkan, tidak ada hakim seadil Allah. Sedurhaka orang, walau dosanya sebanyak buih di laut, tambah sebanyak bintang di langit, tambah sebanyak pasir di pantai. Siapa yang bisa hitung itu? Tidak ada yang bisa hitung saking banyaknya. Tetap aja ditimbang amal. Kenapa? Karena dia beriman. Fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Kalau hasil akhir timbangan lebih banyak baiknya dari salahnya, setelah ditimbang dia masuk surga. Pahalanya 1000, dosanya 999, hampir aja. Tapi setelah ditimbang masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tapi kalau ditimbang amal lebih banyak perbuatan jahatnya dari baiknya, walau beriman mesti masuk neraka. Ditimbang dosanya 1000, pahalanya 999, kurang masuk neraka. Walaupun cuma 1, ya tidak lama lah. Setelah dosanya tinggal 999, pahala 999 dikeluarkan. Ayukhriju minan nar, keluarkan dari neraka, masukkan ke surga. Tidak kekal orang beriman dalam neraka. Maka neraka jahanam itu satu hari akan kosong. Neraka kan banyak, ada lazo, hawiyah, apalagi sakor, wail, banyak neraka, ada 8 juga. 7 neraka, 8 pintu surga, 7 neraka. Surga 8, neraka tuh 7. Orang-orang beriman yang durhaka, neraka jahanam, finari jahanam. Tapi satu hari akan kosong juga. Orang akan keluar. Yang terakhir keluar orang yang dosanya banyak sekali, pahalanya cuma sebesar biji sawi. Wa yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana minal khairi fi qalbihi mithqala dzarrah. Ini hadis sahih Bukhari. Saya baca ini nangis ya Allah, baiknya lah Allah. Wa kana bil mu'minina rahima. Betul lah Allah itu sama orang beriman, sangat kasihan Allah itu, kasihan Allah. Tidak kekal dia di neraka. Dikeluarkan dari neraka orang yang pahalanya cuma sebesar beras. Udah berapa miliar tahun di neraka. Wah. Suatu hari lagi diperiksa lagi neraka. Nabi tetap menangis itu. Selagi masih ada umatku di neraka, nggak senang Nabi. Keluar lagi, nisful bur, kata separuh beras. Orang terakhir pahalanya cuma sebesar biji sawi. Malaikat periksa, badan hancur semua, remuk, hati enggak? Hatinya enggak. Kata malaikat, kau hati enggak hancur berarti kau Islam. Saya mengucap syahadat dulu malaikat. Kapan? Waktu kawin. Untung Tuan Kadi nyuruh dia ngucap. Kalau enggak pernah ngucap nih orang. Dan pasti orang ini tidak pernah sholat. Pasti tidak pernah sholat. Kenapa? Karena pahala sholat itu, jangan sholat wajib nggak ada yang tahu. Nabi pun tidak memberitahu berapa besar pahala sholat wajib. Yang diberi Nabi tahu sholat sunnah. Hadis Muslim sahih, rakaatal fajri khairul laka minad dunya wa ma fiha. Sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Dunia ini 40.000 kilometer bulatnya. Sholat 2 rakaat sunat sebelum subuh lebih besar dari seluruh dunia dan isinya. Kalau pahalanya sebesar biji sawi kan nggak pernah sholat orang ini. Coba bayangin. Siapa mengucap subhanallah? Orang Islam yang mengucap subhanallah, tumbuh 1 pohon di surga. Besar batangnya, tidak selesai diputari kuda tercepat selama 100 tahun. Besarnya pohon surga. Besar pohon surga, Pak. Ditanya sama sahabat, ya Rasul, besar pohon surga? Besar. Karena burung di surga besar. Sahabat nanya, burung ada di surga? Wah, makanan paling lezat salah satu di surga burung. Walahmi thairim mimma yashtahun.
Daging burung yang gurih disediakan Allah di surga. Saya nggak mau makan burung. Sejak saya tahu di surga ada burung, kecil lagi saya tidak mau. Ya Allah, ku tahanlah diri, nggak usah makan. Mudah-mudahan di surga nanti dapatku burung itu. Maka kata sahabat, berapa sih? Kayak mana sih? Macam mana sih burung di surga? Kata Nabi, burung di surga yang paling kecil itu sebesar onta. Mantap makannya enggak? Burung pipit di surga sebesar onta. Burung onta sebesar apa? Maka pohon di surga itu besar. Kalau sebesar pohon mangga hingga patah lah dia. Burung hingga patah. Begitu besar. Menanamnya di dunia. Di surga nggak ada lagi. Sholat, puasa, zakat nggak ada di surga. Cuman di sini aja. Di kubur pun nggak ada lagi. Kubur, sedekah, puasa, zakat, haji, zikir di dunia aja. Maka seruan muadzin itu hayya 'alal falah. Mari sini. Untuk sukses itu di sini. Maka bayi itu disunatkan azan, itu hadis Hasan Soheh. Cucu Nabi diazankan Nabi, Sayyidina Hasan Husain. Hayya 'alas shalah. Mari sini sholat di sini. Di kubur nggak perlu sholat. Mau sholat pun di kubur nggak bisa. Apalagi di neraka, di sorga aja nggak sholat orang. Hayya, di sini aja nih, hayya sini. Hayya 'alal falah. Mari kalau mau sukses di sini. Di dunia ini aja. Ini ketentuan ini. Coba semua ngucap subhanallah. Untuk bapak ibu tumbuh satu pohon di surga. Untuk saya tumbuh satu hutan. Kan saya yang suruh. Betul. Itu hebatnya orang dakwah. Saya sekali lagi subhanallah. Bapak ibu dapat 2 pohon di surga. Saya dapat 2 hutan. Bapak bupati dapat 2 hutan. Tambah 2 hutan. Kenapa? Karena semua pahala kita sama beliau. Beliau yang ngajak saya kemari ini. Itu enaknya jadi bupati. Ya. Semua pahala rakyat dia bisa sama dia. Dia keluarkan undang-undang semua rakyat wajib sholat berjamaah, semua pahala rakyat sama dia. Tapi kalau bupati bilang saya resmikan diskotik di sana, semua yang diskotik sama dia pahala dosanya sama dia semua. Untungnya Indonesia ini negara Republik Indonesia ini berfalsafah Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Di negeri ini tidak boleh ada tempat maksiat. Nggak ada tempat judi, nggak ada tempat pelacuran, nggak ada tempat mabuk-mabuk yang resmi itu nggak ada. Kalau ada gelap-gelapnya itu, resmi nggak boleh, ada aturan nggak boleh. Makanya nggak ada bupati meresmikannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bupati Rokan Hulu dengan ini meresmikan tempat pelacuran Al Barokah. Nggak ada itu. Tak ada itu. Paham? Nah, kalau ada gelap-gelapnya itu, sembunyi-sembunyi main-main mata aja di belakang itu. Kalau resmi tidak boleh. Itu enaknya Indonesia itu. Negara menjamin, pasal 9 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring percayaannya masing. Itu hebat di Indonesia. Maka saya nggak mau pindah. Saya tamat kuliah umur 22 tahun, jadi pegawai negeri dosen. Muda, saya masih muda. Di USU. Kemudian saya ditawarkan jadi dosen di Brunei. Gaji di USU 57.000. Gaji di Brunei 5 juta. Oh jauhnya lah ya Allah. 57.000 lawan 5 juta. Tentu saya mau. Maulah. Bapak saya pun mendorong, mainkan terus. Yang ngajak saya itu perempuan kemanaan Sultan Brunei. Pernah datang ke USU. Ibu saya itulah ibu. Nah, kau mau ke Brunei nak, siap kau kawin sama perempuan itu. Loh, nggak ada urusan. Dia manggil kau ke sana, pastilah diminta kau kawini. Masa gratis? Nah, itulah ibu. Aduh mak, saya pikir. Oh, saya nggak bisa, saya bilang. Saya kawin, ibu yang milih. Kalau ibu saya bilang kawin sama si Anu, saya kawin sama si Anu. Saya nggak milih. Itulah balas jasa saya untuk ibu. Saya datang ke rumah guru saya, Syekh Azra'i Abdul Rauf Al-Hafiz. Dia bilang, aku diminta ke Brunei 10 tahun yang lalu.
Dikasih satu kampung bisa bawa murid-murid 50 rumah supaya terasa seperti suasana di Medan. Supaya berkubur di sana karena beliau pemangku qiraat 10 itu yang tembus silsilahnya ke dunia sampai ke Rasulullah. Saya dapat silsilah itu dari dia lah, silsilah Quran saya itu. Tapi saya teringat ayat Quran. Seluruh penduduk neraka sebelum masuk neraka ditanya dulu sama Allah di depan pintu neraka. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sampailah penduduk neraka depan pintu neraka sudah terbuka, enggak langsung dicampakkan. Wa qala lahum khazanatuha, maka bertanyalah penjaga neraka itu, malaikat Malik, kepada calon penghuni neraka itu. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum, sudahkah datang pendakwah-pendakwah dari suku bangsamu sendiri? Yatluna alaikum ayati rabbikum, mendakwahkan kamu, membacakan ayat-ayat Tuhanmu kepadamu. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mengingatkan kamu tentang bahayanya neraka hari ini. Kalau belum dia bilang belum, pengkujul lain pergi ke Brunei kok. Ditinggalkannya kami bangsa Indonesia gara-gara mengharapkan duit 5 juta sebulan. Dipanggil saya, Pak. Panggil malaikat. Betul kau ini? Wah, enggak tahan kita. Berapa banyak orang soleh, banyak amalnya, harus berurusan dengan Allah di hari kiamat karena tak peduli dengan bangsanya. Saya enggak berani, saya sudah. Guru saya enggak berani, apalagi saya. Maka saya janji Allah, saya enggak mau pindah dari Indonesia. Apapun yang terjadi, saya mesti dakwah di Indonesia. Mau orang Indonesia senang dengan saya atau tak senang, saya tak peduli itu. Yang penting saya sampaikan agama. Orang enggak suka enggak apa-apa. Nabi Sam'un itu berdakwah seumur hidup. Istrinya pun gak beriman, apalagi kaumnya. Samson and Delilah itu bahasa Inggrisnya, Samson and Delilah. Sam'un wa Dalilah itu bahasa Arabnya itu Rasul. Dari 313 Rasul, 124.000 Nabi, Sam'un itu Rasul. Kata Nabi masuk, Sam'un itu perang sendirian. 1.500 orang Palestina lawan dia sendiri. Senjatanya rahang onta aja. Mati semua dihajarnya. Kuat Sam'un itu. Tapi satu hari Nabi lihat ke langit. Dengan sahabat-sahabat lagi duduk. Nabi lihat ke langit, senyum Nabi. Sahabat bilang, lihat apa ya Rasul? Nah, sahabat tuh gitu. Kalau kita sekarang lagi kumpul-kumpul, ada kawan kita lihat ke langit, gila katanya. Udah mulai senyum-senyum sendiri. Sahabat nanya, ada apa ya Rasul? Diperlihatkan kepadaku oleh Allah suasana hari kiamat. Aku melihat seorang Nabi lenggang kangkung sendirian sambil memikul senjatanya rahang onta, masuk ke surga Allah sendirian. Dia dakwah sendiri, ibadah sendiri, tidak punya umat, bahkan istrinya pun gak mau masuk Islam. Enggak dibilang Nabi yang gagal, tapi Nabi yang masuk surga sendiri. Nabi Nuh 420 tahun dakwah. Dari umur 480 diangkat jadi Rasul, 420 tahun dakwah malam dan siang. Nabi yang dakwah malam dan siang cuma Nabi Nuh. Nabi Muhammad malam tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak, malam tahajud, siang dakwah. Nabi Nuh malam siang dakwah, 420 tahun sampai umur 900. Muridnya cuma 76. Menurut tafsir Baghawi itu 76 aja muridnya. Menantunya 3, anaknya 4, 1 kafir, 3 ikut naik perahu. 80, 3 orang dengan istri. 84 dengan dirinya sendiri, yang naik perahu itu. Enggak dibilang Allah Nabi Nuh Rasul yang gagal. 5 tahun dapat 1. Dakwah siang malam 5 tahun dapat 1. Dakwah lagi siang malam 5 tahun dapat 1. 420 tahun cuma dapat 76. Enggak dibilang Allah Rasul yang gagal, malah dipanggil Allah Rasul ulul azmi, Rasul yang paling menderita untuk agamanya ini. Paham? Jadi kalau pendakwah seumur hidup enggak ada yang mau ikut ucapannya, enggak dibilang pendakwah yang gagal dia. Pendakwah yang sukses adalah pendakwah yang istiqomah dengan agama Allah, tidak tergiur dengan kedudukan dunia. Itu. Kita lanjut.
Kalau pahala cuma sebesar biji sawi berarti nggak pernah sholat. Saya pikir-pikir, apalah amalan sekecil itu, cuman sebesar biji sawi. Saya cari-cari hadis, wallahu alam tak betul entah nggak. Dapat saya hadis Muslim. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin talqin. Jangan kau anggap remeh, anggap enteng dengan satu amalan kecil, walau hanya sekedar memberikan sebuah senyuman kepada saudaramu. Inilah paling kecil berarti, senyum. Sebesar biji sawi. Tapi kalau satu hari 10.000, sekarung juga, betul nggak? Kalau 70 tahun, jangan anggap enteng kau, kata Nabi, sama amal kecil itu, senyum. Sekarang kan ditinggalkan orang senyum. Senyum. Kata Nabi lagi, ciri-ciri ahli sorga di dunia udah rajin tersenyum. Ringan senyum dia. Sama anak-anak pun dia senyum. Kalian ini nakal-nakal macam kalian inilah dulu atuk waktu muda nak. Ini kan kadang-kadang kita waktu kecil kita nakalnya bukan main. Giliran kita udah dewasa udah tua nengok anak nakal marah. Nakal. Padahal dulu kau begitu juga nya. Nggak jujur sama diri sendiri ya kan. Saya cucu saya ada yang lasak kali, loncok sini jatuh benjol. Kalau saya panggil naik di atas dada saya. Ini hidung macam hidung siapa? Hidung atu katanya. Kupingnya macam kuping siapa? Kuping atu. Rambut macam rambut siapa? Rambut atu. Lasaknya macam siapa? Macam atu. Bah, saya lasak Pak dulu. Waduh, ampun saya lasak. Saya mau tahu aja, apa aja saya mau tahu. Wah, itulah pula. Tapi kita kadang-kadang tidak jujur sama diri sendiri. Kata orang barat, don't see someone from the place you stand now. Don't see someone from the place you stand now. See them from the place you stood before. Janganlah kau melihat orang, menilai orang dari tempat kau berdiri sekarang. Nilailah orang dari tempat kau berdiri dulu, waktu kayak dia. Macam mana kita dulu waktu macam dia? Waktu seumur dia macam mana kita? Lihat, ada anak kecil tadi sholat subuh, ya harunya saya, ya Allah, ada 5-6 orang tadi anak kecil sholat subuh. Saya lihat itu. Saya sebesar dia belum ke masjid, nggak dikasih bapak saya. Oh dulu nggak ada lampu, gelap. Mana dikasihnya saya ke masjid dulu. Ngaji aja saya campak ke paret, dibentaknya guru ngaji itu. Sekali lagi anakku masuk ke paret, awas kau ya. Diancamnya guru ngaji awak. Dan rame-rame orang keluar dari surau, saya nggak, awak kecil umur 4 tahun, singgul kawan campak ke paret. Terjun guru saya, dulu kan air jernih. Terjun guru saya pakai sarung, ngangkat saya digendong sampai rumah. Pak, anak bapak masuk paret. Sekali lagi kau kan pak, bapak awak. Jadi jangan lihat orang dari tempat kita berdiri sekarang. Lihat orang dari tempat berdiri kita waktu posisi macam dia. Paham? Waktu kita jadi rakyat kecil, kita merintih melihat ketidakenaan, kita protes, kita demo karena kita rakyat kecil. Ketika kita kemudian jadi pembesar, ada rakyat yang merintih demo. Jangan lihat dia dari tempat kita berdiri sekarang. Saya nggak senang kau demo-demo. Dulu kita pun kalau dalam posisi dia pasti kita menjerit juga macam dia kan gitu. Ini diperlukan ini sikap-sikap seperti ini dalam Islam. Oke. Paham ya? Habis waktu kita ya? Belum. Jadi cuman akhirat ini tak nampak di dunia. Pahala akhirat itu. Sholat 2 rakaat sunat lebih besar dari seluruh dunia dan isinya. Subhanallah, tumbuh satu pohon 100 tahun nggak selesai dikelilingi batangnya. Itu tapi nggak bisa dengan mata. Dia bukan ainul yakin. Tak bisa diyakinkan dengan mata, nggak nampak dia. Dia mesti diyakinkan dengan iman. Hakul yakin. Kenapa akhirat itu nggak dinampakkan di dunia? Karena kalau dinampakkan ke dunia repot. Kita keluar dari masjid, nunggu malaikat depan pintu.
Tadi sholat sunat sebelum subuh ya. Nah, bawa pulang sebesar dunia pikul. Macam mana pikulnya? Mau diletak di mana di garasi mobil kita? Sebesar dunia dan isinya, maka nggak nampak dia. Itu sholat sunat. Sholat wajib, saya nggak ketemu hadisnya berapa besar sholat wajib pahalanya. Nggak jumpa saya. Setua inilah saya udah mencari hadis. Berapa pahala sholat subuh? Sholat subuh? Nggak ada yang tahu, Pak. Nabi nggak diberitahu, apalagi kita. Kalau sholat sunat aja sebesar dunia dan isinya, berapa besar sholat subuh? Maka kita itu kalau mau selamat, sholat ini aja kita pegang beres kita. Sebab awal amal yang akan diperiksa di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya beres, amal lain nggak diperiksa. Kata Allah, cukup sholatnya saja, tutup buku yang lain, masukkan dia ke surga. Ada pintu babus sholat. Kalau sholat wajibnya kurang, maka Allah katakan, wahai malaikatku, kutip pahala sholat sunatnya, tutupkan kekurangan sholat wajib dengan sholat sunatnya. Kalau cukup, sudah, yang lain gak usah periksa, masukkan dia ke surga. Akan tetapi, kalau sholat wajib dan sunatnya kurang, maka kata Allah, periksa semua amalnya. Kalau semua amal diperiksa, kata Nabi, tidak ada satu orang pun yang lolos dalam pemeriksaan itu. Berapa umurmu? Dari mana duit kau ambil? Kemana kau pakai? Nggak ada yang lolos. Diperiksa KPK 8 jam aja muntah kita, Pak. Naik tensi darah tuh 200. Diperiksa KPK, apalagi diperiksa Allah. Ada asistennya malaikat kiroman katib, rokib atid kiroman katibin. Dia bawa catatan. Catatan itu disimpan di langit. Begitu kiamat, panggil Zulkarnain, ya, ikra kitab, baca kitab catatan amal. Langsung ada video layar besar, Tengku Zulkarnain sedang dihisap, sedang diperiksa. Nabi ada situ, bapak saya ada situ, ibu saya ada situ, istri saya ada situ, menantu saya ada situ, mertua saya ada situ, guru-guru saya ada, semua lihat. Aduh ma, tuh kau mencuri telur tetangga. Nah, itu kau masuk hotel, kau berzina dengan perempuan. Ya Allah, waktu itu kan aku mati lampu, gelap kok. Kata malaikat, ini yang syuting bukan Metro Tipu, ini yang syuting Kiroman. Nggak perlu lighting, nggak perlu sinar lampu, dia berwarna terang, tertunduk. Macam mana nggak malu, ada Nabi situ, ada bapak kita, ibu kita, istri kita. Oh, ini kerja kau ya. Kalau kau pergi keluar kota, kau bilang turne. Rupanya turne itu turu kono turu kene kau ya. Mau kemana? Maka diceritakan di Quran, walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau kau lihat wajah orang-orang penuh dosa di hari kiamat, mereka akan menundukkan kepalanya setunduk-tunduknya, nggak mampu angkat muka. Sampai berjalan pun pakai mukanya macam keong, nggak sanggup angkat muka. Ada Allah situ, ada Nabi, nggak sanggup. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, kami udah lihat, kami udah dengar semua, betul semua catatan kiraman katibin. Pulangkan kami ke dunia detik ini juga, ini pakai farji'na, detik ini, jangan nunggu sedetik pun, sekarang juga pulangkan kami ke dunia. Kami akan beramal soleh, akan kami tutupi semua dosa-dosa. Kami hari ini sudah yakin. Kata malaikat, kau mau pulang kemana? Dunia sudah kiamat, sudah tiup sangkakala, nggak ada lagi alam semesta. Matahari, bulan, bintang habis, musnah semua tanpa bekas. Nggak ada tempat pulang hari ini kecuali dua. Lolos kau dari pemeriksaan ini, kau masuk surga. Nggak lolos kau masuk neraka. Tak ada tempat lain. Yang paling sial ditulis di Quran surah Al-A'raf. Seandainya manusia durhaka dipulangkan, udah banyak dosa dia pulang, akan kututupi dengan perbuatan baik. Seandainya mereka dipulangkan, pasti sampai di dunia mereka akan jahat lagi.
Itu yang bikin saya bertahun-tahun itu enggak tak paham. Saya mengajar tafsir di Medan tuh lebih 10 tahun saya ngajar tafsir sampai saya pindah ke Jakarta. Pasti Quran yang bilang nggak mungkin dusta. Cuman akal menerimanya kan berat itu. Udah jelas kita menyesali dosa, masa dipulangkan jahat lagi? Akal payah menerima. Quran pasti kita terima, betul nggak? Nggak mungkin Quran bohong. Tapi memahamkan itu kan susah. Tiba-tiba itulah kan orang-orang dulu kalau tersangkut dalam memahamkan agama, mereka siang puasa malam tahajud, minta sama Allah supaya diberi paham. Begitu. Cari guru, nggak ada guru yang bisa menerangkan, mereka siang puasa malam tahajud sampai Allah beri kepahaman gitu. Itu yang disebut ilmu ladu. Tiba-tiba satu hari tetangga saya sakit jantung, menjerit-jerit dia, aduh sakitnya ya Allah. Awak tetangga dengar jerit-jerit, datanglah, kenapa? Sakit betul Pak, macam ayam dipotong kurasa sakitnya. Bawa rumah sakit, bawa ke rumah sakit. Saya bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit disuntik morfin 1 ampul. Masih aduh. Kata dokter, kasih 1 lagi, kasih suntik ampul 2 morfin. Nggak sadar dia, masih aduh. Dalam pingsannya pun aduh. Saya bilang sama dokter, sakit nih dokter. Tak bisa terperikan sakitnya nih Ustaz. Macam diiris-iris, macam kambing dikulit hidup-hidup. Tak bisa saya bayangkan itu. Sakit apa kayak gini. Setelah seminggu mulai dah bisa sembuh, bisa ketawa. Dia bilang apa? Masih lemas. 2 minggu pulang. Tanya dia sama dokter. Dokter sakit apa? Penyempitan pembuluh nadi. Nah, penyempitan pembuluh nadi. Nggak pernah olahraga, merokok, sehingga pembuluh nadinya itu sempit. Darah dari sini mompa jantung keluar nggak bisa. Darah masuk ke serambi nggak bisa keluar ke sana. Balik lagi darah tuh. Macam mana sakitnya jantung digituin, penuh darah begitu. Balik darah. Jadi apa sebabnya dokter? Sebabnya bapak merokok. Apa dia bilang? Ku ceraikan talak 3 rokok Pak Dokter. Wah, bangganya saya. Cerai talak 3 rokok. Saya memang nggak merokok. Pulanglah dia ke rumah. 3 minggu kemudian dalam WC merokok. Kata Allah di Quran, penjahat itu menjerit di hari kiamat akan tobat, dipulangkan, balik lagi jahat. Percayalah Pak, mungkin Quran bohong. Maka kita harus berjuang, buang itu selagi masih hidup. Oleh karena itulah orang yang soleh 60 tahun soleh masuk surga selama-lamanya. Khalina fiha abada. Orang kafir 60 tahun masuk neraka selama-lamanya. Saya pernah ditanya murid saya itu, kayak nggak adil Allah Tuhan. Ustaz, jangan kau bilang itu, bisa murtad kau. Aku nanya Ustaz, nanya, jangan kau bilang Allah nggak adil. Ya masa berbuat baik 60 tahun masuk surganya selama-lamanya. Kafir 60 tahun masuk nerakanya selama-lamanya. Harusnya masuk nerakanya 60 tahun aja lah. Itu saya jawab langsung. Guru saya udah ngajarkan sama saya. Seandainya orang soleh itu diberi umur 1000 tahun, dia akan taat 1000 tahun. Umat Nabi Nuh 950 tahun. Umurnya 950 tahun. Yang 76 orang itu 950 tahun taat terus sampai mati. Seandainya dibikin Allah umurnya 1.000.000 tahun pun, orang soleh itu tetap akan soleh 1.000.000 tahun. Percaya? Sebaliknya orang kafir. Nabi Nuh itu 900 tahun dakwah umurnya, tetap aja kafir. Dimatiin sama Allah semua. Gak ada yang tobat. Sudah datang banjir aja gak tobat. Udah datang banjir, Nabi Nuh udah naik perahu. Wahya tajri bihim fi maujin kal jibal. Mereka naik perahu berlayar di tengah-tengah ombak setinggi gunung. Ombak setinggi gunung, Pak. Tiba-tiba ditengok Nabi Nuh, anaknya berdiri
di sebuah pulau kecil terpencil mau coba naik ke gunung. Di dakwah Nabi Nuh, udah di akhir hayat masih di dakwah Nabi Nuh. Ya bunayya rukam ma'ana, oh anakku sayang, buah hatiku, intan manjaku, irkam ma'ana, mari naik perahu bersama kami nak. Wala takum ma'al kafirin, jangan kau gabung dengan orang-orang kafir naik gunung. Kata anaknya, Pak, ini ombak setinggi gunung Pak, perahu Bapak kayu, kalau nabrak gunung pecah mati kita. Ombak setinggi gunung tertimpa perahu Bapak tenggelam, mati kita semua. Yang paling selamat naik gunung. Qala sa'awi ila jabali yaqsimuni minal ma. Wahai Bapak, aku lebih yakin naik gunung, lebih yakin aku selamat naik gunung daripada naik perahu. Akal. Sebab apa? Sebab belum ada ceritanya gunung tenggelam. Ada pernah dengar gunung tenggelam? Gunung meletus ada? Kalau meletus masuk akal, gunung tenggelam nggak masuk akal. Selamat dong kalau ada banjir naik gunung. Itu kan akal waras, itu bukan nggak waras. Tapi kata Nabi Nuh nggak bisa nak. Yang selamat cuma naik perahu aja. Nggak mau dia ikut akalnya. Kami orang Melayu di Medan ada peribahasa itu, gunung tuh meletus, tenggelam tak mungkin. Kalau meletus gunung Sibaya sayang, alamat Medan menjadi abu. Dayungku putus, layarku koyak, kemana arah sayang hendak ku tuju. Kalau meletus nggak ada syair. Kalau tenggelam gunung Sibaya, gilanya kau kata orang. Tapi itulah hebat. Tetap aja anaknya nggak mau. Wa kana minal mughraqin, jadilah anaknya tenggelam bersama orang-orang kafir. Padahal ada perjanjian. Kalau nanti topan datang, orang beriman naik perahu, semua keluargamu selamat. Kata Allah sama Nabi Nuh, semua keluargamu selamat. Tiba-tiba 4 anak yang bungsu yang paling dicintai tenggelam. Doa Nabi Nuh, surah Hud. Qala ya Rabbi inna bani min ahli. Air mata bercucuran. Ya Allah, anakku kan keluargaku ya Allah. Janjinya keluargaku nggak mati kena banjir. Kenapa anakku mati? Kan dia keluargaku. Kanan yang paling bungsu itu kan anakku, itu kan keluargaku. Kenapa mati? Dijawab langsung sama Allah. Qala ya Nuh, kata Allah, hei Nabi Nuh alaihissalam, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya anakmu itu tidak termasuk keluargamu. Dipecat jadi anak Nabi itu. Dicoret dari anak Nabi, dikeluarkan dari keluarga Nabi. Innahu amalun ghairu shalih. Sesungguhnya anakmu beramal, tapi amalnya tidak soleh. Soleh itu mengikut aturan Allah dan Roh. Dia pakai akalnya. Anak Nabi nggak ikut aturan Allah Rasul, dikeluarkan dari daftar keluarga Nabi. Apalagi kita, anak tukang cendol, anak tukang jeruk, peretas getah, keluar dari aturan Allah. Gimana nasib kita di hari kiamat? Ini pentingnya itu. Maka kita jaga iman ini, insyaallah ya. Sholat subuh berjamaah, sholat zuhur nggak ada pahalanya, nggak tahu kita berapa besar. Kalau sholat sunat sebesar dunia dan isinya, sholat wajib tidak ada hadisnya. Hanya Nabi banding ada. Sholatul rajul ma'al jamaah afdalu min sholatil fadh fi faitihi aw fi suqihi bi sab'ina wa 20 darajah. Ada hadis sahih Muslim. Sholat laki-laki berjamaah ke masjid, sholat laki-laki berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri di rumahnya atau di warungnya dengan perbandingan 27 derajat. Sholat berjamaah 27 derajat, sendiri 1 derajat. Itu zaman dulu sahabat langsung nanya, mahiyat darajah ya Rasulullah. Derajat itu apa sih ya Rasul? Kan dulu enak bisa langsung nanya. 27 derajat itu apa? Dijawab langsung sama Nabi. Apa kata Nabi? Ma baina darajatain ma bainas sama'i wal ard.
27 derajat, jarak 1 derajat dengan derajat berikutnya sejauh langit dan bumi. Maka sekali ketinggalan sholat berjamaah tanpa uzur, bukan musafir, nggak sakit, karena malas saja, maka sampai kiamat kita nggak bisa kejar lagi pahala kawan kita. Sekali aja tinggal berjamaah. Maka sahabat Nabi dulu tinggal berjamaah, nangisnya 40 hari Pak. Saya jumpa kawannya, kau kok kenapa nangis? Tinggal berjamaah sekali aku. Asal jumpa nangis. Kenapa sih kau nangis? Cuman sekalinya kau tinggal. Sekali itu jaraknya 27 kali langit bumi. Bagaimana aku bisa mengejarmu sampai hari kiamat pun gak bisa aku kejar. Begitu pahamnya mereka dengan agama. Tidak akan sukses. Hanya saja orang yang memakmur masjid Allah itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Kita jaga ini, insya Allah kita bawa mati, insya Allah. Amin. Nah, yang terakhir saya pesan, begini. Untuk agama ini memang harus mati-matian. Memang harus mati-matian. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini kalau ngerti bahasa Arab, ya Allah. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersusah payah, bertungkus lumus, mati-matian, berjihad istilahnya. Bahasa Arabnya jihad bukan perang, Pak. Jihad itu susah payah, bertungkus lumus kata orang lain. Perang bahasa Arabnya qital. Di sini bukan walladzina qatala, orang-orang yang berperang, enggak, orang-orang yang berjihad. Cuman kan dia orang Indonesia ini asal dengar jihad dipikirnya perang. Paham? Kita harus berjihad fisabilillah. Wah, perang mau memberontak nih. Nggak ada urusannya dengan perang. Perang bahasa Arabnya qital. Ini jihad. Menuntut ilmu ini jihad. Siapa keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, dia orang yang berjihad fisabilillah. Bukan perang jihad itu. Wal al-mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Mujahid itu, mujahidin, bukan orang yang perang. Mujahid kata Nabi, orang yang memerangi, menguasai, mengontrol nafsunya agar nafsunya mau taat sama Allah. Itu mujahid. Nafsu kan ngelawan. Wa nafsin tunazi'uh. Nafsu nggak mau taat, Pak. Orang mau sholat subuh dia maunya tidur, Pak. Orang diwajibkan menikah, dia maunya zina, Pak. Ngapain nikah? Itu aja macam makan pecal siang malam. Dia aja si pesek itu juga. Lebih bagus Cina, hari ini negro, besok bule, lusa Cina, ya enggak? Asal ada duit, kebun sawit 1000 hektar. Apa susahnya enggak? Asal malam minggu ke Singapura, cari Cina, cari Rusia. Ya nafsu. Tapi kata Nabi, kontrol itu nafsu. Kalau memang kamu mau melakukan hubungan suami istri, nikahi wanita. Cukupkan sama kau istrimu. Kan mengontrol nafsu sus. Itu mujahid. Ada makanan halal, ada makanan haram. Kontrol nafsu. Yang halal cuma nasi sama garam. Nggak enak lah pasti. Yang satu lagi nasi pakai kari, tapi kari anjing. Pilih mana? Nasi kari tapi kari anjing. Nasi garam, pilih mana? Akan melawan nafsu. Aku pilih nasi garam. Kenapa? Ini halal. Walaupun itu kari lezat tapi kari anjing. Itu kan jihad itu. Kami para ulama pun dicoba, Pak. Oh bikin gini-gini ini duitnya. Ngeri itu. Sanggup nggak ngontrol nafsu? Itu duit apa? Halal apa enggak? Nah. Sekarang ini kalau mau kaya jadi penjilat aja. Kami kalau Tengku Zulkarnain mau menjilat, Masya Allah. Pintar juga ya aku menjilat. Jijik aku lihatnya, paham? Jijik. Makan sepiring aja kok. Mana buat berani tambah? Tadi malam lah tambah karena ada gulai ayam kampung. Mana berani makan 2 piring? Dilarang dokter. Sepiring aja makan gemuk kau kata dokter. Apalagi kau makan 3 piring. Sakit gula kau nanti baru kau tahu. Takut juga awak.
Sakit gula aja Pak, bini cantik pun senjata tak mau berdiri. Aduh, sial kali kurang saya kan. Ngapain awak mesti melakukan hal-hal begitu? Nah ini. Jadi kata Allah, walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersusah payah mati-matian mengontrol nafsunya untuk mau taat di jalan Allah, itu 2 kali pastinya. La nahdiyannahum subulana. La-nya itu taukid, harfun taukid pasti. En-nya pasti. Jadi 2 kali pasti itu. La nahdiyannahum. Pasti, la pasti. Kami Allah akan menunjukkan kepada mereka dengan pasti. Subulana, banyak jalan-jalan untuk menuju kami. Nampaknya itu, oh ini jalan ke surga, oh ini jalan ke surga. Nampaknya semua itu. Ayat terakhirnya itu yang hebat. Innallaha, bersumpah Allah. Inna itu kalimat sumpah. Sesungguhnya Allah itu la ma'al muhsinin. Pasti, la-nya itu pasti. Bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi kalau kita mengamalkan agama, mungkin orang sedunia benci, tapi Allah bersama kita, tak pedulinya kita itu. Begitu ombak tinggi segunung, perahu kayu, tapi Allah bersama orang-orang yang naik perahu, aman Pak. Nabi Musa kurang apa? 600 sampai 700 ribu Bani Israel yang mau nyebrang laut, dikejar Fir'aun dengan pasukan lengkap. Kanan gunung, kiri gunung, belakang Fir'aun dengan tentaranya, depan laut. Putus asa Pak, orang Israel putus asa. Ya Musa, matilah kita. Belakang tentara lihat tuh, macam semut. Langsung Fir'aun yang mimpin, paling depan, naik kereta kuda yang berdiri itu. Fir'aun jago main panah, jago main tombak, jago main pedang. Pemimpin dulu kan jenderalnya di depan, betul. Kalau pemimpin sekarang jenderalnya di belakang, selfie, awak yang mati di depan orang. Pemimpin dulu dia yang paling depan itu. Kata umat Nabi Musa 600-700 ribu orang, mati kita Musa. Kata Nabi Musa, tenang, ada Allah, tenang, Allah bersama saya. Dipukul tuh laut pakai tongkat Nabi Musa, pecah 12 jalan. Bukan satu jalan. Bani Israel 12 suku, pecah 12 jalan. Nyebrang. Hebatnya keyakinan. Allah bersama. Pasti bersamanya itu. Lewat semua. Sampai Fir'aun pinggir laut. Heran Fir'aun. Loh, kemarin tidak ada jalan, kok sekarang ada jalan? Fir'aun bingung. Dia bukan orang bodoh Fir'aun Pak. Oh cerdas Pak dia. Bapak angkat Nabi Musa itu. Yang memelihara Nabi Musa dari bayi itu. Kalau dia nggak hebat, udah nggak mungkin negaranya sekuat itu. Bisa bangun piramid Pak. Oh, bangun piramid. 800 tahun baru jadi piramid. Kalau kata kami, kawan-kawan kumpul, ada 3 proyek terlama di dunia. Nomor 3 piramid, 800 tahun baru jadi. Nomor 2 tembok Cina, 2000 tahun baru jadi. Itu yang nomor 2. Nomor 1 paling lama, jalan raya pantai utara Jawa. Itu ditiup sangkakala baru jadi. Tiap hari ada aja yang rusak, tiap hari ampun. Jijik awak lihatnya betul. Parah. Heran Firaun. Stop. Jangan nyebrang. Ini pasti sihirnya Nabi Musa. Stop. Nggak mau. Tapi itulah kuasa Allah, memang harus mati di situ Firaun. Panglimanya Haman, di belakangnya selangkahan, tiba-tiba maju kudanya. Ditahan-tahan maju. Kuda Haman betina, kuda Firaun jantan. Lihat kuda betina, masuklah ke laut. Kuda Haman dikejar sama kuda Fir'aun. Begitu Fir'aun masuk, seluruh pasukannya ikut masuk. Dulu kan begitu, mana ada Miktoa, jangan masuk, nggak ada. Kawan masuk, semua masuk. Mati semua Pak di laut, tenggelam.
Kenapa? Kekuatan hebat, tentara ratusan ribu. Tapi Allah nggak bersama dia, mati di laut yang sama. Nabi Musa nggak ada yang bawa senjata satupun, tapi Allah bersama dia, selamat mereka nyebrang laut. Maka kata Allah, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan dengan pasti. Paham? Nah, mari kita pegang agama ini. Dalam hal apa aja? Masuk WC cara agama, langkahkan kaki kiri, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pokoknya masuk WC cara agama 90 pahala. Kaki kiri, baca doa, jongkok, istibra, berdehem-dehem, istinja, cuci dengan air, tutup auratnya. Kemudian langkahkan kaki kanan keluar WC, baca doa alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani, tutup kepala. 9 hasanah, 90 pahala. Kalau sehari 10 kali masuk WC, 900 pahala. 70 tahun. Kata malaikat, Iqra kitabak, baca catatan amalmu. Masuk WC, 90 pahala, 90 pahala, 90 pahala. Jangan-jangan kita masuk surga gara-gara masuk WC. Karena mengikuti sunnah Rasul. Dan itu perlu melawan nafsu itu. Buang air kecil cara Nabi itu kan melawan nafsu. Langkah kaki kiri, baca doa, buka celana, mesti dibuka semua, Pak. Jongkok. Enggak dibuka semua, jongkok berselema. Jongkok, aduh, kan perlu mujahadah, istibra, dicuci lagi. Kita maunya kan praktis aja, cek, cenger, nah selesai. Nafsu kita nggak mau taat, kalau mau taat 90 masuk WC aja. Tidur, wudu dulu, baca ayat Quran berapa sanggup, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sekali, 100 kali. Tidur miring kanan, bismika Allahumma ahya wa amut. Selama tidur dihitung ibadah. Selama tidur. Satu hari kita 6 jam tidur. 24 jam bagi 6 berarti 1/4. Ya, 1/4. 1/4 umur kita untuk tidur. Kalau umur kita 80 tahun, berarti 20 tahun tidur saja. Baca catatan amalmu. Kita baca tidur. Tapi pahala 6 jam. Pahala. Jangan-jangan kita masuk surga gara-gara tidur. Tapi itu perlu melawan nafsu. Oleh karena itu tidak ada jalan lain. Hiduplah cara agama. Matilah dengan cara agama. Sudah mati cara agama. Kalau ada yang bilang jangan bawa agama dalam urusan politik, jangan bawa agama. Masuk WC aja kita bawa agama, masa politik enggak? Kita mau serahkan duit kita kepada dia 5 tahun. Terserah Bapak mau pakai apa nih duit kami 5 tahun. Nah, kita enggak bawa agama. Gila lah kita. Udah tahu dia pemain togel, Bapak jadi gubernur Pak ya. Nih pegang duit kami 5 tahun Pak. Kami amanahkan sama Bapak. Punahlah duit itu dibikinnya. Betul? Kan harus kita cari orang yang baik. Betul nggak? Baik menurut kita. Lah mana kita tahu batinnya? Yang kita lihat kan lahiriahnya aja. Kalau lahiriahnya aja nggak beres, macam mana batinnya beres? Orang bilang yang penting hatinya Pak. Itu luar itu hanya topeng saja. Perempuan nggak perlu pakai kerudung, nggak perlu pakai cadar. Yang penting dikerudungi itu hatinya. Saya gitu kan itu, Pak. Yang penting dikerudungi itu hati Pak, bukan badannya. Saya bilang, hatinya? Iya. Di mana beli kerudung hati? Aku mau beli 12 biji untuk istriku. Terdiam dia. Gila hari ini. Wanita itu wajib menutup aurat, tapi tidak wajib memakai jilbab. Jadi nutup auratnya pakai panci. Ada kayak banyak kata-kata gila hari ini di akhir zaman ini. Nggak ngerti kita bagaimana itu. Ikut agama. Udah mau mati aja bawa agama. Lakinu mautakum la ilaha. Udah sakaratul maut, kuping udah nggak dengar. Ditalkin kan. Kata dokter percuma Pak. Istri Bapak sudah koma Pak. Apa koma itu dokter? Hampir titik Pak. Koma itu hampir titik. Udah nggak sadar, di matanya pun disenter udah nggak kedip. Percuma Pak, kuping udah nggak dengar. Ngapain Bapak ajarkan la ilaha illallah? Pak dokter Islam. PKI ya? Oh PKI.
Yang ngajari la ilaha illallah itu kata Nabi, betul nggak? Kita mengajari rohnya, bukan mengajari kupingnya. Rohnya tahu nggak? Dengar nggak? Lebih tajam dari kuping kita. Ruh orang yang sudah mau mati atau udah mati, malaikat maut datang dia bisa lihat. Kita nggak bisa lihat malaikat, betul? Orang dikubur itu ditanya malaikat mungkar nakir, man rabbuka, dia dengar macam suara petir. Kita yang mengubur dengar nggak? Memang kita bukan mau mengajari kupingnya, kita mau mengajari rohnya. Bawa agama. Itulah Islam. Hidup cara agama dari mulai masuk WC sampai mati cara agama. Sudah mati bawa agama. Sudah mati wajib bawa agama. Wajib mayat itu dimandikan dengan air mutlak yang suci lagi. Jangan kita pakai akal, pakai agama, air mutlak. Nggak bisa kita tukar, saudara-saudara. Saya adalah orang kaya karena saya direktur utama PT Pertamina. Bapak saya meninggal dunia pagi ini, siang ini akan saya mandikan jenazahnya pakai Pertamax tumpuk. Kau gila kau, kata orang. Udah mati bawa agama. Mudah-mudahanlah kita hidup dengan agama. Alhamdulillah 230 juta rakyat Indonesia Islam. Cuman 37 juta lagi 5 agama yang lain kongsi-kongsi. Kita ini 87%, Pak. Kalau orang Islam bersatu nggak ada yang bisa lawan. Kalau kita hanya belanja di warung tetangga saja, itu 1 bulan ratusan triliun, Pak. Kalau pagi dimakan lontong 6.000, siang makan lontong 6.000, malam makan lontong 6.000. Sebulan nggak ada duit, cuma lontong aja pagi siang malam. Itu duitnya 500.000 sebulan, Pak. Kali 230 juta itu duitnya sebulan 115 triliun, Pak. Orang Islam makan lontong aja 3 kali sehari, 115 triliun sebulan duitnya, Pak. Kalau dia makan nasi uduk, nasi lemak 11.000, pagi 11.000, siang 11.000, malam, itu duitnya sebulan, Pak, 230 triliun. Cuman makan nasi aja. Belum lagi goreng, minyak goreng, kecap, minyak sepeda motor, sikat gigi. Aduh, kalau itu dikalikan sebulan, itu bisa 400 triliun sebulan, Pak. Jadi negara Indonesia berdiri ini karena kita yang miskin-miskin ini. Bukan karena konglomerat itu. Dia paling setahun bayar pajaknya 1 triliun. Itu kalau jujur. Banyak menipunya, betul? Pejabat kita terbungkuk-bungkuk kalau jumpa konglomerat. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Kalau jumpa rakyatnya, apa kau? Belum masa kampanye, jangan datang kau dulu. Nanti kalau udah mau kampanye baru kau datang, tim sukses kau ya. Ini rakyat kecil ini yang bikin negara ini berdiri, betul? Coba kalau kita belanja hanya warung tetangga saja, 10 tahun, 5 tahun depan aja lah udah berubah ini negeri. Udah naik ini ekonomi rakyat sini. Tapi kita nggak tahan, belanja mall, Maret, Januari, Desember. Sampai di pinggir hutan tempat monyet kawin ada Maretnya. Mati warung-warung tetangga, Pak. Menantu saya waktu bulan puasa saya di Medan sebulan penuh. Kena Covid, ngapain saya di Jakarta? Bagus saya ngurus pesantren di Medan. Belanjalah saya sama menantu saya sore. Beli ikan di sini, beli sayur di sana, beli beras di sini, beli ubi. Saya suka ubi kayu di sambal sana, beli pisang sana. Kata menantu saya hari ketiga dia bilang, sampai 5-6 warung, Pak Buya katanya. Kenapa kita nggak pergi ke mall aja? Ada semua lengkap di situ. Pakai AC lagi, cek selesai. Ku tengok muka menantu gitu. Mau ku tekekkan menantu ya kan. Hafal Quran pula 30 juz, tak pantas berawak tekek ya kan. Ku tengok ini, tahu dia saya marah. Awak mau tahu aja Buya katanya. Itu tetanggamu. Kalau dia melarat nanti dicurinya ayammu. Saya banyak ayam, nggak makan dia dicurinya lah ayam awak. Dirampoknya kita nanti. Kita belanja sama dia berubah ekonominya. Bisa dia menyekolahkan anaknya, ngasih makan anaknya. Tapi jorok warungnya Buya. Coba lihat tuh yang jual ubi itu miring warungnya. Ku bilang kan yang belanja 3 orang. Coba seminggu ini 3.000 orang, 2 hari lurus warung itu. Paham?
Kenapa kita nggak buat? Saya nggak mau saya belanja, terpaksa nggak ada lain apa beli. Kalau tidak ada di warung tetanggamu, pergilah ke pasar milik pemerintah daerah, pasar Pemda. Di sini di mana? Belum ada. Pak Bupati lah buat tuh. Mesti ada pasar. Tak ada kampung, tak ada pasar, Pak. Sejak zaman Majapahit dulu, setiap ada kampung pasti ada pasar. Masa Rokan Hulu nggak punya pasar Pemda? Nggak punya. Oh, kalau Pekanbaru banyak, Pak. Pasar Bawah, pasar Cikpuan, banyak, Pak. Jadi kalau kita nggak punya barang itu mau beli di warung tetangga tak ada, pergi ke pasar milik pemerintah daerah, biar yang kaya Pemda kita, Pak. Ada orang yang sinis. Kalau semua belanja ke warung tetangga sama pasar Pemda, tutuplah mal-mal itu, Pak. Pengangguran akan terjadi. Kenapa pengangguran terjadi? Tutup, pekerjaannya nggak kerja lagi. Pekerjanya kerja sama kita dong, betul. Warung saya perlu pembantu 5 karena 1 minggu 3.000 orang yang belanja. Yang berhenti sini kau, daripada kau kerja masih asing, kerja sama aku aja kau, sholat 5 waktu beres, ya nggak? Tetangga lagi nggak usah pakai ongkos, kau jalan kaki aja di rumahmu. Pas jam makan kau kalau malas makan sama aku, pulang kau rumah mamamu makan, ya kan? Kalau mau kau makan sama aku, makan kita setalam berlima. Kan sedap kerja sama orang Islam. Ekonomi pun bagus, rakyat pun kuat. Jangan tergantung kita sama asing. Paham? Ini Tengku Zulkarnain anti Cina. Tidak, aku anak Cina. Aku tengok mataku, sipil. Aku anak Cina, Pak. Lihat kulitku, kulit Cina. Tapi aku jujur, ini negara berpancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita mau seluruh rakyat Indonesia ini sama dong. Minimal nggak melarat lah, ya kan? Nggak melarat. Saya mau buat rumah, tukang kosen. Saya cari kawan saya, orang-orang Islam, tetangga saya, kawan masjid. Bapak kerjanya katanya tukang kosen. Masya Allah, 5 waktu ke masjid. Pak, saya mau buat rumah, Pak. Kosen Bapak yang milih. Kan berduit dia. Lebih duitnya nyumbang dia ke masjid. Kaya dia pergi umroh. Mau nambah istri, pasti istrinya orang Islam. Tidak mungkin istrinya Lin Tinghua. Paham? Mudah-mudahan lah majulah negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun. Saya kemari dengan adik-adik Yayasan Palestina yang cinta kasih Palestina. 17 Februari 2019 kami meletakkan batu pertama membangun masjid di jalur Gaza Palestina. Masjid ini dulu kecil, tapi berhasil mencetak 21.000 penghafal Quran. Nggak ada duit, mereka lapor ke kita akan bangun masjid di tanah 5.000 meter, setengah hektar. Sudah letak batu pertama dan sekarang sudah lebih setahun, posisinya sudah jadi. Tinggal interior dalam dan semuanya dari batu, Pak. Karena kalau keramik musim dingin minus 17 beku kaki kita, Pak. Sana lantai harus batu alam. Udah jadi dan ada menaranya 45 meter. Masjid ini kami beri nama Masjid Istiqlal Indonesia. Masjid Istiqlal Indonesia. Dan seperti itu sekarang keadaannya. Yang terakhir tinggal pasang-pasang batu di dalam dan mulai pengecetan. Bisa menampung 5.000 orang. Lantai 2 untuk madrasah penghafal Quran. Lantai 3 untuk pengungsi-pengungsi yang rumahnya dibuldozer dan dibom Israel di musim dingin itu minus 17 derajat Celcius. Kalau mereka tidur di kemah beku darah mereka. Mereka boleh tidur di masjid kita selama 4 bulan sampai mereka mampu buat rumah lagi, rumah yang dihancurkan Israel. Dan ini 1 rupiah pun tidak ada negara lain kecuali duit orang Indonesia saja. 2 tahun yang lalu A.A. Kim yang keliling mengumpulkan uang untuk membangun rumah sakit Islam Indonesia. Sudah jadi. Sekarang saya dengan adik-adik ini keliling membangun masjid ini. Orang bertanya, kenapa harus orang Indonesia? Duit kita nggak ada, kita orang miskin, bukan negara kaya. Kenapa nggak Brunei, Kuwait? Kuwait bangun, Pak, banyak, tapi dibom Israel. Karena penduduk Kuwait cuma 300.000 orang, nggak takut Israel. Waktu A.A. Kim bangun rumah sakit, di dekat A.A. Kim itu ada rumah sakit Brunei, dibom, Pak. Kita punya enggak, karena ada merah putih. Brunei cuma 250.000 rakyatnya. Kita 267 juta. Nggak berani Israel ngebom merah putih, Pak. Itu di menaranya nanti dipasang bendera merah putih dengan bendera Palestina situ.
Biar nampak Israel itu merah putih. Nggak berani dia Pak. Kita kencingi aja tenggelam dia Pak. 267 juta kita Pak. Nah itu makanya kita orang Indonesia yang diharap oleh mereka. Mudah-mudahan adalah uang kita di situ. Ya, kalau kita nanti sudah merdeka mereka, kita ke Al-Aqsa bisa singgah kemari sholat. Ini masjid yang ikut duit saya membangunnya. Paham? Kalau Bapak nyumbang 100 ribu, kirim ke sana ongkosnya aja $1.000. Tapi kalau Bapak nyumbang di sini 3-4 bulan sekali kami kumpul, kami bawa ke sana melalui Turki, insya Allah itu sudah jadi seperti itu. Belum 2 tahun. Saya berharap Februari sudah saya resmikan ini. Kalau ada vaksin COVID, kita akan berangkat ke sana minta izin lewat Mesir, lewat Rafah kita akan meresmikan masjid ini. Tanda tangan Masjid Istiqlal Indonesia. Nah, mari kita sumbang, ngasih nggak ngasih masukkan tangan ke karung. Ngasih nggak ngasih bisa diniatkan, ya Allah ini 10 juta ini, cuman belum ada. Kalau ada nanti itu dapat pahala 10 juta, niatnya dibayar pahala sebesar niat. Masukkan 100 ribu, kebanyakan nih, balik 70, ambil baliknya 70. Asal jangan masuk 100 pulang 300. Oke? Ayo mulai.